puji Tuhan, jumpa lagi dalam program Love God and Love You. Bersama kita ada Ibu Tasya yang merupakan seorang wanita yang bebas dari breast cancer, atau bisa dikatakan breast cancer survivor. Puji Tuhan Ibu Tasya, kita akan berbicara lebih lagi. Ada yang saya mau tanyakan, dalam proses yang Ibu Tasya sudah lewati dalam 9 bulan ini ya, apa momen terberat yang Ibu Tasya lewati dan bagaimana Ibu Tasya bisa melewati itu semua? Apa rahasianya? Momen yang terberat yang saya jalani di dalam proses penyembuhan breast cancer ini adalah ketika saya harus menunggu hasil dari dokter. Waktu saya menemukan bahwa ada benjolan di payudara saya menghubungi dokter dan dia melakukan pemeriksaan. Dokter saya itu bilang, iya, saya merasakan ada benjolan. Kamu harus pergi sekarang juga ke rumah sakit untuk melakukan mamogram. Ketika saya melakukan mamogram, ditemukan, terlihat dengan jelas, itu ada benjolan. Kemudian teknisiannya yang melakukan mamogram bilang kepada saya, apakah saya bisa punya waktu untuk melakukan biopsi hari ini juga, dia bilang, karena ada dokter biopsi yang available. Saya bilang, hari ini saya off, saya bisa melakukan biopsi. Ketika saya melakukan biopsi, dokternya bilang, kita nggak tahu hasilnya, nanti akan dihubungi lagi dengan dengan dokter yang lain. Setelah itu, beberapa hari kemudian saya mendapatkan hasil dari dokter. Dokter itu bilang seperti ini adalah momen yang terberat yang saya harus hadapi dan saya harus terima dengan besar hati. Berdasarkan hasil biopsi saat itu, saya didiagnosis menderita breast cancer stadium 1. Nah, waktu dokter itu bilang kepada saya, dia bilang seperti ini, stadium 1 adalah stadium yang early. Kita harus segera melakukan tindakan. Tetapi sebelum melakukan tindakan, dokter memberikan saya waktu 1 bulan untuk mencari second opinion. Dan dokter juga bilang, saya harus mengerti, mempelajari kondisi saya. Dan setelah itu, dokter bilang, 1 bulan kemudian, saya harus membuat keputusan apakah saya akan stay dengan dia dan melakukan surgery yang seperti dia sarankan, ataukah saya akan melakukan tindakan lain setelah saya mendapatkan second opinion, atau setelah saya mempelajari kondisi saya. Buat saya masa 1 bulan itu adalah masa yang terberat karena saya tidak tahu dengan penyakit ini, saya tidak punya pengalaman dengan penyakit kanker ini. Jadi waktu itu saya pulang ke rumah, saya berdoa, saya ada di depan komputer, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu harus memulai research dari mana, harus memulai mencari second opinion dari mana. Tuhan tolong saya mau browsing, saya mau cari apa yang bisa saya pelajari. Dan saya kayak browsing gitu ya, browsing segala macam website, ada contohnya Mayo Clinic, ada MD Anderson. Karena MD Anderson di Texas itu terlalu jauh dari saya di Chicago, dan saya memilih Mayo Clinic. Saya menghubungi mereka, saya mengirimkan semua hasil-hasil lab saya dari dokter, semuanya saya kirimkan kepada mereka. Dan saya selama mereka membaca akan memberikan rekomendasi kepada saya membaca semua artikel website, blogs dari cancer survivor yang lain, dari macam-macam breast cancer foundation. Saya baca, saya belajar semuanya itu tentang keadaan saya. Nah, pada akhirnya saya juga harus melakukan tes genetik yang tadi saya sudah bilang, bahwa di dalam tes genetik itu memang tidak ada gen yang diturunkan dari keluarga saya. Di salah satu kesempatan saya harus melakukan
kayak bone exam. Dokter mau melihat apakah sel kanker itu menyebar ke tulang atau tidak. Waktu saya menunggu di ruang tunggu itu, di depan saya ada seorang perempuan. Dia terlihat sangat atletis, terlihat sangat healthy. Dan akhirnya kami berbicara, dan ternyata dia juga mengidap penyakit kanker yang sama, breast cancer. Dan saat itu di pikiran saya terlintas, Tuhan, kalau dia juga kena kanker, padahal menurut saya dia sangat atletis, sangat sehat gitu ya, pasti saya percaya ada rencana Tuhan di dalam hidup saya. Saya nggak tahu itu apa Tuhan, tapi Tuhan yang tunjukkan kepada saya. Waktu saya menunggu hasil result itu, akhirnya setelah hasil result itu keluar, saya memutuskan untuk melakukan lumpectomy karena tidak ada genetic result. Ya. Jadi saya melakukan lumpectomy. Mohon maaf Ibu Tasya, boleh jelaskan apa itu lumpectomy? Oke. Lumpectomy adalah ketika hanya yang diambil itu sel kankernya saja. Kalau mastektomi itu kedua seluruh payudara diangkat. Tetapi saya hanya lumpectomy, hanya sel kankernya saja yang akan diangkat. Kejadian itu saya ingat banget, tanggalnya itu tanggal 18 Desember. Oke, tahun 2019. Ya? Dan setelah itu saya menunggu beberapa hari hasilnya. Hasilnya itu saya ditelepon sama dokternya. Dokternya itu telepon saya Desember 24 jam 4 sore. Saya baru tahu Christmas Eve. Christmas Eve. Dan yang saat itu dokter mengatakan kepada saya, I'm so sorry. Your cancer it's advanced. Jadi bukan stadium 1 lagi, tetapi sudah menjadi stadium 2. Dan saya mendengar berita itu ketika Christmas Eve. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Sangat berat. Tetapi again, waktu saya habis tutup telepon dengan dokter itu, di pikiran saya in split second again, apakah saya akan menangis, bersedih, marah, ataukah saya bersyukur bahwa semuanya ini diketemukan pada early stage. Dan buat saya itu adalah masa yang sangat sulit ya, karena di satu sisi kita ada di holiday season, menyambut hari Natal. Di satu sisi saya baru saja mendengar berita yang kurang baik, dan saya harus benar-benar memilih sikap hati seperti apa yang mau saya tunjukkan. It's hard, tapi again saya harus memilih, dan sekali lagi saya tetap memilih untuk bersyukur, bersukacita, semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara, luar biasa. Meskipun melalui musim-musim yang sukar, khususnya dalam malam Natal, itu luar biasa, kita sedang menantikan satu pengharapan di dalam Kristus. Tapi Ibu Tasya diperhadapkan dengan satu kenyataan yang begitu berat untuk dilewati. Tapi respon yang benar yang dia ambil, dia mau tetap bersyukur, bergembira kepada Tuhan, karena tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup anak-anak kesayangannya. Luar biasa Ibu Tasya, dan saya percaya ini akan menjadi kekuatan bagi kita semuanya, di mana Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Dan saya mau bertanya Ibu Tasya, saya percaya pengalaman yang Ibu Tasya sudah lewati itu, Ibu Tasya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Dengan begini, apakah Ibu Tasya bisa menyatakan, declare bahwa yes, God is real? Yes, Tuhan yang saya sembah selama ini, Tuhan yang saya percaya dengan segenap hati adalah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan menolong saya juga percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara-saudara sekalian. Saya tidak tahu apa yang saudara-saudara hadapi saat ini, tetapi percayalah, selalu berserah kepada Tuhan, dan ketika saya dan saudara dihadapkan
harus bagaimana bersikap. Saya harap saudara tetap bersikap, berserah kepada Tuhan, tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Sepertinya gampang, tapi susah dilakukan. Tapi percaya, pilih Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa saudara. Saya penasaran sedikit. Dalam melewati proses yang panjang 9 bulan itu bukan hanya 1 hari atau 1 minggu ya saudara. Ini 9 bulan itu masa-masa yang panjang, hampir 1 tahun gitu. Apakah pernah dalam satu momen Ibu Tasya merasakan bahwa Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sebagai orang Kristen, saya sama seperti saudara, baca Bible, pergi ke gereja setiap hari Minggu, ikut prayer meeting, suka dengar lagu-lagu, puji-pujian. Jadi saya sudah melakukan hal itu. Kalau saya tetap masih berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saya, sia-sialah apa yang saya kerjakan. Jadi saya tidak mau merasa bahwa apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya percayai, yang sudah saya imani, itu pasti akan terjadi, pasti akan bekerja bagi kebaikan saya. Jadi saya mau encourage saudara-saudara di rumah bahwa kalau saudara sudah pergi ke gereja, sudah mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan praise and worship, berjalan bersama Tuhan, ketika keadaan di depan saudara tidak enak, jangan pernah sekali-sekali berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa mengikut Dia akan selalu baik-baik saja. Tapi Tuhan Yesus berjanji, kalau kita mengikut Dia, Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan rencananya adalah rencana yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Salah satu kesaksian yang luar biasa. Saya mau bocorkan satu hal saudara. Dan saya percaya ini adalah salah satu kunci di mana Ibu Tasya bisa memiliki kemenangan ini. Dalam prayer meeting kita, kami sedang melakukan seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Tidak pernah satu kali pun dia miss dalam waktu doa, terkecuali waktu dia ada schedule untuk kemo atau radiasi. Saya bisa mengambil satu kesimpulan saudara, tetap cari Tuhan. Carilah Tuhan dan kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa yang saudara perlukan dalam hidup saudara, kesembuhan, pemulihan keluarga, finansial, cari Tuhan. Satu bukti nyata dan bukti yang hidup bahwa bersama Tuhan Ibu Tasya melewati semua ini. Sepertinya orang melihat berat, tapi dia boleh melewati dengan senyum. Dia boleh mengencourage orang waktu dia dalam keadaan yang lemah. Itu luar biasa saudara. Dari yang tadinya hanya ikut berdoa, sampai dia sekarang sudah menyaksikan kemurahan Tuhan melalui sharing firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semuanya. Itu menurut saya pertumbuhan rohani yang luar biasa. Dan satu hal, manusia bisa mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mampu merubahkan itu semua menjadi berkat. Dan bukti nyata, berkat itu bukan hanya dinikmati Ibu Tasya dan keluarga. Kami semua, kita semua yang mendengar, bahkan saya percaya saudara juga menerima berkat yang daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mungkin Ibu Tasya ada kata-kata mutiara bagi pemirsa di rumah yang mendengarkan ini, atau kata-kata encouragement yang mau di-share. Setelah saya menjalankan selama 9 bulan pengobatan saya, baru kemarin, persis kemarin, saya dapat clearance dari dokter. Wow. Dari dokter jantung, itu yang terakhir. Dia bilang radiasi yang saya jalankan tidak merusak jantung saya. Amen. Tidak merusak organ-organ jantung saya. Dia kasih saya clearance. Wow. Dan selama saya menjalankan pengobatan, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sudah sembuhkan saya nanti, Tuhan mau saya buat apa? Itu yang menjadi struggle saya. Akhirnya saya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan saya juga diizinkan oleh suami saya untuk tidak kembali lagi bekerja.
Tapi yang akan saya lakukan sekarang, saya dibantu oleh 2 orang teman saya, Windy dan Carolina. Saya memutuskan untuk membuat suatu foundation. Foundation itu sekarang sedang dalam proses pembentukan. Foundation itu saya namakan Basket of Caring. Apa itu Basket of Caring? Basket of Caring adalah sebuah basket yang akan saya berikan secara cuma-cuma kepada mereka yang didiagnos cancer dan mereka memutuskan untuk melakukan treatment seperti apa yang telah saya jalankan. Saya hanya bisa memberikan apa yang telah menjadi bagian saya. Jadi dalam basket itu rencananya saya akan berikan barang-barang apa yang sudah saya pakai dan saya rasakan manfaatnya bagi saya selama saya menjalani pengobatan hari-hari pengobatan saya. Dan itu akan karena saya sendiri mengalami waktu saya di dalam masa pengobatan itu, saya mencari produk yang sangat sesuai, mencari produk yang sesuai untuk keadaan kondisi saya seperti itu, karena saya tidak bisa lagi memakai sabun seperti sabun-sabun sebelumnya yang biasanya. Saya tidak bisa memakai shampoo yang seperti shampoo yang dijual di toko-toko, sudah tidak bisa melakukannya itu lagi. Skincare itu juga sudah berbeda. Bahkan dari bantal, karena saat kemo itu rambut kita rontok kan ya, dan bantal yang di rumah itu tidak membantu, sampai saya harus mencari benar-benar bantal yang memang bisa cocok gitu untuk saat kita rambutnya rontok. Jadi ada beberapa barang-barang, produk-produk yang akan saya berikan di dalam basket itu. Saya dibantu oleh 2 orang teman saya. Saya akan, siapapun, kalau saya dengar, kalau ada yang memberitahu kepada saya, mempunyai teman, saudara, kenalan, beritahukan kepada kami, dan kami akan berikan informasi mereka, dan kami akan menghubungi mereka, dan kami akan mengirim. Selama mereka masih berada di Amerika, Kanada, kami akan mengirimkan itu. Jadi saya rasa itu yang mau saya lakukan setelah saya selesai dari treatment ini, karena saya merasa bahwa saat seseorang berada di masa pengobatan, masa treatment itu, saya bersyukur bahwa yang sudah seperti saya ceritakan tadi, tapi saya tidak tahu apakah orang lain mengalami hal yang sama dengan saya. Yang saya mau bila mereka tidak merasakan hal yang sama dengan saya mau mereka merasa mereka tidak sendirian, bahwa ada seseorang, ada kami di sini yang bisa membantu menjalani hari-hari pengobatan menjadi sedikit lebih baik, sedikit lebih comfortable buat mereka yang menjalani pengobatan. Wow, sungguh luar biasa saudara. Ini yang bisa dikatakan blessed to be a blessing. Pengalaman yang Ibu Tasya boleh lewati itu sangat berat dan mendatangkan kebaikan bagi Ibu Tasya dan keluarga. Bahkan dia mengambil satu keputusan yang menurut manusia, khususnya bagi orang yang di Amerika, bahwa tidak bekerja maka tidak menghasilkan penghasilan, tapi dia sungguh benar-benar menaruh harapannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Melalui foundation yang ada, bisa menghubungi Ibu Tasya atau bahkan kami keluarga Gembala atau bahkan GPDI NLC, siapapun yang memerlukan bantuan bisa menghubungi Ibu Tasya khususnya. Jadi saudara, berharap penuh kepada Tuhan dan terus menjadi berkat. Apapun kondisi saudara, situasi saudara, ingat saudara diberkati untuk menjadi berkat. Puji Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa yang saya katakan menjadi inspirasi bagi saya, betapa dia sangat kuat, tegar, tabah melalui semua ini, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amen.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Terpujilah nama Tuhan. Biar kita berdoa bersama-sama, biar Ibu Tasya tetap dipakai Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, dia pasti akan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara. Terima kasih yang sudah bergabung dalam program ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, love God and love you.